yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis kita pada kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pagi hari ini kita masih membahas yaitu babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bab yang berbicara tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turuqati." Faqalu, "Ya Rasulullah, ma lana min majlisina buddun natahaddatsu fiha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abitum illa al-majlisa fa'atul tariqu haqqahu." Qalu, "Wa ma haqqu at-tariqu ya Rasulullah?" Qala, "Ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari." Muttafaqun 'alaihi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah duduk-duduk di tepi jalan." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kita tidak dapat meninggalkan tempat itu, karena di tempat itulah kita membicarakan sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepada para sahabat, "Jika engkau semua enggan dan tetap ingin duduk di sana, maka berikanlah hak jalan tersebut." Maka para sahabat bertanya, "Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ghaddul basari," menundukkan pandangan, "wa kafful adha," dan tidak mengganggu pengguna jalan, "wa raddus salam," dan menjawab salam, "wal amru bil ma'ruf," dan memerintahkan kepada kebaikan, "wan nahyu 'anil munkar," dan melarang kemungkaran. Itulah hak jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6229 dan Imam Muslim nomor hadis 2121. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara tentang babul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berbicara tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau memberikan warning kepada kita semua, menghimbau kepada para sahabat waktu itu agar tidak duduk di tepi-tepi jalan. Maka para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu, karena di tempat itulah kami membicarakan sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan atau memberikan jawaban yang sangat luar biasa pada waktu itu kepada para sahabat. "Kalau kalian tidak bisa meninggalkan tempat itu, tetapi berikanlah hak jalan." Maka para sahabat bertanya, "Apakah hak jalan itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 hak pengguna jalan. Jangan sampai kita menggunakan atau mengganggu hak pengguna jalan. Yang kelima tersebut, yang pertama adalah ghaddul basari, menundukkan pandangan. Jika kita duduk-duduk di tepi jalan atau mengobrol di tepi jalan, maka Rasulullah SAW menyebutkan etika atau menyebutkan hak pengguna jalan. Kita sebagai orang yang menggunakan atau duduk-duduk di tepi jalan, maka kata Rasulullah SAW, ghaddul basari, tundukkanlah pandangan kalian. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa kafful adha, tidak mengganggu. Jangan sampai kita yang duduk di tepi jalan, mengobrol di tepi jalan tersebut mengganggu orang-orang yang sedang berjalan atau pengguna jalan tersebut. Yang ketiga, waradus salam, jika ada pengguna jalan yang mengucapkan salam kepada kita, maka etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah waradus salam, menjawab salam.
Dan yang keempat, tentu poin penting dari hadis ini adalah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Dan inilah jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan predikat untuk khairu ummatin ukhrijat linnas karena adanya wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika kita bisa mengajak kepada kebaikan, kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, dan jika kita bisa juga untuk mencegah kepada kemungkaran. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hak pengguna jalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan semoga hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak menzalimi orang lain atau tidak menzalimi pengguna jalan, sehingga mereka bisa dengan tenang melewati jalan yang ia lewati. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ini. Semoga kita bisa mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul